Dewan Juri yang terhormat, sebelum masuk ke ranah argumentasi saya, izinkan saya memberikan sanggahan kepada pihak proposisi. Mereka mengatakan mereka ingin menggunakan exposure yang lebih jelas, mereka ingin menggunakan orang-orang expert yang lebih mengetahui mengenai kebijakan politik yang lebih baik. Saya percaya ini sangatlah tidak efektif. Mengajar dan mensosialisasikan sudah tidak efektif di status quo. Terbukti di status quo, di mana orang belajar melalui influencer atau content creator berkonten pelajaran, seperti contoh ada content creator yang mengajarkan mengenai soal-soal UTBK dan sebagainya. Society cenderung mengatakan bahwa ini lebih mudah dipahami daripada mereka belajar dari guru mereka secara virtual di Zoom atau bahkan mereka les dan sebagainya. Mereka percaya dan merasakan bahwa belajar mengenai sosial media melalui influencer jauh lebih efektif dan mereka lebih menyukai sosial media tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa menggunakan expert, menggunakan surat kabar dan TV dan sebagainya. Saya percaya bahwa ini di status quo ini sudah cenderung dikatakan membosankan dan monoton. Kedua, mereka juga mengatakan mengenai menggiring opini. Saya percaya ini tidak akan terjadi karena akan ada point of view dari sisi creator lain. Bahkan jika terjadi, dia dapat kehilangan follower dan terkena cancel culture yang akan saya jelaskan sebentar di argumentasi saya. Kita tinggal di konteks di mana kita tinggal di dunia di mana dunia sudah progresif, di mana orang cenderung lebih menggunakan sosial media dan menerima informasi dari sosial media, baik itu dari orang tua, anak-anak, bahkan remaja. Apa permasalahan yang terjadi di status quo sekarang? Status quo sekarang, politik terkesan terlalu monoton, terlalu membosankan. Orang tidak tertarik lagi untuk membahas politik. Bahkan di televisi, orang sangat jarang untuk ingin menonton berita dan sebagainya. Orang cenderung lebih menggunakan sosial media dan mengupdate segala sesuatu permasalahan-permasalahan yang lagi tren melalui sosial media seperti hashtag di Twitter dan sebagainya. Apa interest influencer sendiri itu? Tentu saja mereka ingin mendapatkan followers, mereka ingin menjadi topik pembicaraan, mereka ingin viral dan sebagainya. Apa beban pembuktian di pihak oposisi yang akan kami buktikan adalah kami harus membuktikan mengapa sosial media merupakan media exposure yang jauh lebih baik. Apa yang ingin kita capai di pihak oposisi? Tentu saja kita ingin menarik perhatian masyarakat untuk lebih tertarik pada politik melalui sosial media dan menggunakan sosial media menjadi media exposure untuk mempromosikan kebijakan-kebijakan politik. Satu argumentasi mengenai justifikasi. Mengapa ini dapat dibenarkan? Kita percaya bahwa sosial media merupakan strategi digital marketing terbesar. Marketing influencer bisa membantu kita untuk menghubungkan voters muda dan membantu voters muda atau orang yang masih awam mengenai politik untuk mengetahui tentang permasalahan tersebut. Karakterisasi remaja sekarang atau yang voters mereka menerima update segalanya melalui sosial media. Mereka tidak pernah lagi mengupdate sesuatu melalui surat kabar atau televisi. Mereka cenderung lebih menggunakan sosial media untuk mengupdate berita-berita yang sedang tren. Dengan adanya influencer ini akan lebih menarik orang-orang untuk update mengenai permasalahan politik dan sebagainya. Seperti contoh, di status quo, Black Lives Matter dan Justice for Palestine sangat marak dibicarakan, di mana ruang lingkup pembicaraan begitu luas, di mana begitu banyak influencer yang saling membahas opini mereka dan bahkan menggunakan live streaming untuk membahas apa yang mereka pikirkan dan memberikan informasi-informasi yang sedang tren tersebut kepada masyarakat. Kita membutuhkan influencer untuk menarik perhatian voters muda baik remaja dan sebagainya. Mengapa ini eksklusif? Pertama, kita dapat menarik perhatian. Yang kedua, kita memiliki lebih banyak ruang untuk membahas politik. Dan ketiga, perbedaan banyak perspektif. Mari kita bandingkan di pihak proposisi jika mereka ingin media exposure seperti contoh melalui televisi di mana expert mengumumkan kebijakan politik tersebut dibandingkan dengan kita menggunakan influencer di mana satu influencer memberikan POV mereka dan influencer lain memberikan POV mereka. Masyarakat akan memiliki ruang lingkup yang dapat membahas lebih luas. Mereka dapat mengikuti pembahasan tersebut dan menuangkan pendapatnya melalui kolom komentar. Seperti contoh di TikTok, pada saat Anda berkomentar, influencer tersebut bisa mereply dan memasukkannya di konten dan membahas itu lebih lanjut. Kita percaya bahwa ruang lingkup pembahasan jauh lebih baik di sisi kami daripada di sisi proposisi yang mereka ingin menggunakan expert untuk seperti contoh di surat kabar dan sebagainya untuk membahas kebijakan politik tersebut. Selanjutnya, di sisi kami orang tertarik. Mengapa? Orang akan berpikir bahwa artis kesukaan mereka atau influencer yang mereka sukai atau panutan mereka sedang bercerita atau sedang membahas mengenai politik ini. Mereka akan mencari tahu mengenai apa yang dibahas oleh orang yang mereka sukai atau panutan mereka.
Yang kedua, akan ada akun lain juga yang melihat dari perspektif lain atau point of view yang lain. Jadi giring opini akan less likely terjadi di sisi kami. Selalu akan ada orang yang memberikan POV yang jauh lebih jelas, orang akan memberikan perspektif mereka dari pihak kontras, contohnya, dan ruang lingkup pembahasan akan jauh lebih luas. Mengapa mereka melakukan ini? Tentu saja interest dari content creator atau orang yang ingin menjadi content creator adalah mereka ingin mendapatkan followers, di mana pada saat ada tren yang sedang berjalan atau seorang influencer yang sedang membahas sesuatu, mereka akan ikut membahasnya bahkan di sisi influencer tersebut atau di sisi kontra influencer tersebut, di mana ruang lingkup, di mana perspektif jauh lebih luas dan POV jauh lebih jelas dan lebih banyak. Mereka orang akan cenderung akan mencari tahu, searching di Google dan sebagainya lebih banyak untuk membuatnya menjadi konten dan membuktikan bahwa konten creator itu salah. Contohnya bila mereka ada di sisi kontra pada konten creator itu. Yang selanjutnya, adanya juga budaya cancel di society, di mana influencer yang menggiring opini akan di-cancel di society-nya. Mereka akan di-unfollow, mereka akan diviralkan, mereka akan diserang di kolom komentar dan sebagainya. Mereka akan dikatakan bias, mereka akan dikatakan tidak objektif, hanya menerima endorse atau sebagainya, hanya menggiring opini masyarakat dan sebagainya. Jadi kita percaya menggiring opini akan less likely terjadi di sisi kami. Seperti contoh di TikTok ada influencer yang sangat menyukai membahas mengenai politik atau mengenai permasalahan-permasalahan yang sedang tren di dunia, seperti contoh Palestine Lives Matter atau Black Lives Matter, dan bahkan baru-baru saja dia memposting video mengenai permasalahan di Papua yang mereka mengatakan bahwa ada orang Papua yang ditembak oleh teroris dan sebagainya, di mana ada influencer lain seperti contoh Stanley Howe, dia mereply influencer tersebut dan dengan istilah stitch, dia meng-stitch videonya dan mengatakan bahwa orang ini hanya menggiring opini. Dia bahkan tidak tinggal di Papua, dia tidak tahu apa permasalahan sebenarnya. Dia hanya ingin menggiring opini dan ingin menaikkan followersnya saja dengan menggiring opini masyarakat. Saya percaya inilah mengapa menggiring opini akan less likely happen di sisi kami. Saya juga percaya mengapa kami di pihak oposisi akan lebih memilih exposure yang jauh lebih baik, di mana ruang lingkup akan lebih luas dan media exposure melalui televisi dan semuanya sudah tidak efektif. Itulah mengapa saya bangga menjadi pihak oposisi. Terima kasih.